Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila Maulidina Amnani dari Prodi Produksi Tanaman Hortikultura. Saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja dari e-learning JPP atau e-learning jurusan Produksi Pertanian Poli J. Langsung saja kita buka aplikasinya. Ini adalah tampilan aplikasi dari e-learning JPP Poli J. Nah, di sini tersedia beberapa referensi untuk mahasiswa. Langsung saja kita buka menunya. Nah, di sini ada menu homepage, daftar kuliah, agenda, progres, social network, dan juga kita bisa mengakses akun kita di sini. Langsung saja kita buka daftar mata kuliah. Di sini tersedia beberapa mata kuliah yang dapat kita akses tentunya bagi para mahasiswa. Untuk prodi saya khususnya ada Basic English, Botani, Dasar-dasar Hortikultura, Dasar-dasar Ilmu Tanah, Fisiologi Tumbuhan, dan Komputer. Kita akan membuka mata kuliah komputer. Ada beberapa fitur yang dapat kita gunakan pada halaman ini. Yang pertama ada deskripsi mata kuliah. Nah, pada deskripsi mata kuliah ini biasanya disajikan gambaran umum dari suatu mata kuliah dan juga tujuan diberikannya mata kuliah tersebut. Ada juga materi apa saja yang dapat ditempuh oleh mahasiswa dalam satu semester. Lalu yang selanjutnya ada fitur agenda. Nah, pada agenda ini bisa kita gunakan untuk melihat deadline suatu tugas ataupun melihat hari apa saja atau kapan saja suatu kelas yang akan atau telah kita laksanakan. Seperti ini tampilannya. Nah, ini pada tanggal 30 September ini tugas yang telah kita laksanakan, dan untuk yang tanggal 8 Oktober ini tugas yang harus kita kumpulkan pada jam 9 nantinya. Jadi seperti itu fungsi dari agenda. Lalu ini selanjutnya ada fitur dokumen. Nah, seperti yang kita lihat di sini kita bisa mengakses link Zoom atau pertemuan untuk mengikuti suatu kelas. Selain itu, biasanya kita juga bisa mengakses materi, dapat berupa PDF, Word, video, audio. Yang selanjutnya ada fitur pokok bahasan. Nah, di pokok bahasan ini kita bisa melihat progres mahasiswa dalam mempelajari suatu materi. Di sini ada persentase dari progres. Nah, ini adalah tampilan dari golongan yang sudah dibagi dalam suatu prodi. Di PTH kebetulan ada golongan A dan B. Di sini kita melihat progres dari mahasiswa. Selanjutnya ada fitur link. Nah, di fitur link ini mahasiswa bisa mengakses suatu link yang diberikan dosen. Misalnya kita bisa mengakses link YouTube untuk melihat suatu materi yang ada di YouTube. Selanjutnya ada fitur latihan atau ujian. Di fitur ini kita bisa mengakses untuk melihat apa saja tugas yang diberikan dosen, dan kita bisa mengerjakan suatu tes yang diberikan oleh dosen pada fitur ini. Lanjut ke fitur pengumuman. Nah, di fitur pengumuman ini kita bisa mengetahui informasi terbaru yang diberikan oleh dosen. Selanjutnya ada fitur forums. Di sini kita bisa melihat sebuah forum dari kelompok-kelompok yang ada di suatu prodi.
Lanjut ada fitur Dropbox. Nah, di Dropbox ini kita bisa mengirim ataupun mengupload suatu file, bisa berupa tugas ataupun file-file yang diminta dosen untuk dikirim. Kita juga bisa melihat file-file yang sudah kita terima. Selanjutnya ada fitur users. Di fitur users ini kita dapat melihat daftar pengguna atau daftar mahasiswa yang berada dalam satu prodi ataupun satu matkul yang ada di e-learning ini. Nah, ini adalah tampilannya. Jadi kita bisa melihat semua daftar mahasiswa di sini. Lanjut ada fitur group. Di fitur group ini kita dapat melihat pembagian golongan dalam satu prodi. Kebetulan di prodi PTH ada dua golongan, yaitu golongan A dan B. Sebenarnya kita di sini juga dapat melihat nama dari ketua dari masing-masing golongan. Namun di sini belum dicantumkan ya. Lalu ada fitur chat. Nah, di fitur chat ini bisa kita gunakan untuk komunikasi antara mahasiswa dengan mahasiswa ataupun mahasiswa dengan dosen. Kita kembali, lanjut ada fitur tugas. Nah, seperti ini tampilannya ketika ada tugas yang harus kita kerjakan. Di sini ada judul tugas, dan ada batas pengumpulan terakhir. Kita buka untuk tugas dari golongan B. Nah, kita bisa mengupload tugas di sini. Caranya, kita klik upload tugas atau laporan, lalu bisa kita drop filenya di sini. Setelah itu kita memilih file yang akan kita unggah. Setelah kita mengunggahnya, tugas otomatis akan terekam oleh sistem. Lanjut ke fitur surface. Di fitur surface ini mungkin kita bisa melihat ataupun dosen bisa melihat keaktifan dari mahasiswanya. Lanjut ke fitur absensi. Nah, di absensi ini kita bisa melihat absensi kita pada saat mengikuti mata kuliah, ataupun dosen bisa melihat absensi dari diri kita. Nah, ini ada fitur Zoom Video Conference. Di sebelahnya ada Google Meet. Nah, dari kedua fitur ini kita bisa mengaksesnya untuk mengikuti meeting atau suatu kelas. Lanjut ada fitur yang berlogokan komputer ya. Itu adalah recording list ataupun hasil rekaman. Nah, di sini kita bisa melihat video conference yang telah kita ikuti ataupun kelas yang kita ikuti di sini jika kita merekamnya. Ya, mungkin itu saja fitur-fitur dari e-learning CPP yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.